pada malam hari ini sesuai dengan kesepakatan kita bisa hadir di Masjid Al-Ma'mun ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan kita tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Perkenalkan, ini pada malam hari ini sudah rawuh di hadapan kita semua beliau Ustaz Misbahul Munir. Tadi datangnya nomor 1. Iya, alhamdulillah. Biasanya jamaah yang menunggu, ini ustadznya yang menunggu. Ini tanpa panjang lebar, mari kita awali pertemuan kajian HPT di malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah meringankan hati kita untuk terbuka menerima ilmu, dan nanti selanjutnya bisa kita terapkan di kehidupan kita untuk memupuk, menambah ilmu serta menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Untuk selanjutnya wonten sambutan. Langsung saja. Jadi gampang sesudahnya kalau masih ada waktu. Untuk selanjutnya langsung ke acara ini yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Misbahul Munir LC. Berpilih sampun salutai gati panjenenganipun kula sumanggaken ngantos dumugi sak cekanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana wa habibina wa uswatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a bi ihsan ila yaumil din. Anggota yang ada pada kajian rutin Senin malam setiap bulan. Selapan. Ya, selapan. Selama 35 hari. Yang alhamdulillah sudah sampai ke pertemuan berapa ya masalahnya. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Dengan kesehatan kita insyaallah kita akan bisa beribadah, menjalankan ibadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah dengan maksimal, dan insyaallah dengan maksimal kita beribadah, maka insyaallah kita akan bisa berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa saya rahimahullah, sudah jam 8.04, saya tidak akan lebih dari jam 9. Akan lebih kurang karena nanti biar jam 9
kalau ada speak ngobrol setelah itu bisa tidak terlalu larut malam sehingga sanggup mundur dan istirahat. Karena mungkin kalau bahasanya sebagian yang malam sudah malah kelihan dari malam karena sholat gerhana. Mungkin ada yang mengadakan jam 12, jam 1, bahkan ada yang jam 2, terus jam 3, jam 3 karena sekalian sahur berjamaah bisa jadi. Maka mungkin malam ini juga kita jangan terlalu malam, ya bisa segera istirahat dan besok Bapak Ibu, Bapak sekalian bisa beraktivitas dengan fit, kecuali Pak Bahrul dan Pak Jen yang sudah pensiun. Jeffrey. Bapak sekalian yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita HPT dan kita masih di bab iman yang terakhir, yaitu al-iman biyaumil akhir. Di HPT di pertemuan yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa iman biyaumil akhir, bahwa iman kepada hari akhir termasuk salah satu keimanan yang wajib diimani dan diyakini oleh seorang mukmin. Tanpa itu maka bahaya. Berarti imannya belum lengkap. Kalau ada seorang mukmin muslim tidak beriman dengan hari akhir, berarti dia belum mukmin. Dan itu membahayakan akidah. Kalau akidah kita berbahaya atau tidak sempurna, tidak lengkap dalam mengimaninya, maka itu bisa berakibat fatal, karena itu akan merusak keyakinan kita dan keislaman kita. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian dari itu yang bab iman biyaumil akhir, bahwa di dalam HPT itu disebutkan ada 4 peristiwa besar di hari akhir nanti, di yaumil akhir nanti, yaitu dalam kitab HPT itu ada 4 kejadian yang dipilih atau dirangkum dan disepakati oleh ulama-ulama kita dahulu, yaitu peristiwa besar pertama adalah kehancuran alam, yang kedua kebangkitan, yang ketiga hisab, yang kelima adalah yang keempat adalah balasan. Untuk kehancuran sudah saya sampaikan di pertemuan bulan yang lalu. Malam ini saya akan menyampaikan peristiwa besar yang kedua yang terkait dengan yaumil akhir, yaitu yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Ini termasuk salah satu poin yang ada dalam al-imanu biyaumil akhir, iman dengan hari akhir. Kalau orang tidak mempercayai dengan adanya kebangkitan, ini juga bermasalah keimanannya atau keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal iman dengan hari akhir itu sering Allah bahkan Rasul sering kaitkan al-imanu billahi wal yaumil akhir. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW sering mengaitkan iman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iman-iman yang lain tidak disebutkan, tapi dengan yaumil akhir itu Nabi sebutkan. Karena di yaumil akhir ini ada keyakinan yang itu butuh keyakinan pribadi, pemantapan masing-masing untuk meyakini sesuatu yang itu di luar nurul, di luar nalar kita, yang bahkan kita ketika itu terjadi, itulah kejadian pertama dan terakhir, dan tidak akan terjadi ke orang lagi untuk melihat yaumul akhir yang kedua. Maka keimanan dengan hari akhir itu ada satu poin, yaitu yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ada makna filosofi atau makna yang perlu kita renungkan bersama tentang filosofi hari kebangkitan. Kenapa kita harus mempercayai itu? Kenapa kita harus mengetahui hal itu? Dan mengapa kita harus mempelajari dan mengetahui dan memahami, bahkan meyakini adanya yaumul ba'ats?
Karena yang pertama, yaumul ba'ats itu filosofi yang pertama adalah yaumul ba'ats itu untuk meneguhkan keadilan Allah atau meneguhkan keadilan Dia. Mampus kowe pun aku. Yes, sedap. Dari jauh udah jahe, rasa jahe. Yang pertama filosofi dari kebangkitan dari yaumul ba'ats yang pertama adalah meneguhkan keadilan ilahi. Banyak orang hidup di dunia ini berbuat zalim tanpa sempat dihukum, sementara orang-orang baik itu sering menderita dan tanpa mendapat balasan. Maka hari kebangkitan ini itu menjadi hari yang akan menjamin keadilan itu akan terwujud. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa di negara kita pun banyak kezaliman yang terjadi, yang itu sering ditutup-tutupi, bahkan pelaku yang sebenarnya pun tidak dihukum. Bahkan bisa jadi malah orang-orang yang tidak melakukan dijadikan kambing putih untuk menjadi pengganti kezaliman yang orang lain lakukan. Peristiwa 98 yang terbaru kemarin, kilometer 51 di tol Pintu Lama itu juga, minggu kemarin ojol dilindas, terus di Jogja juga mahasiswa diketuki, dan banyak yang bingung kalau dalam peristiwa-peristiwa di sekitar kita atau mungkin yang sering kita baca di berita pun juga kita sebagai orang awam pun kadang juga bertanya-tanya, sering melihat kezaliman yang tidak atau belum terhukum dengan baik oleh hukum kita di negara kita. Maka mengimani adanya hari kebangkitan itu menjadi sarana untuk meneguhkan keadilan Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat zalim dan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jelas sekali ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ini kita hafal Az-Zalzal ayat 7 sampai 8. Seperti yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka Allah melihat dan akan memberi balasan. Yang buruk pun juga sama, sekecil apapun Allah akan membalas dan memberikan balasan kepada keburukan yang dilakukan seseorang walaupun yang sebesar biji zarah. Maka ini menjadi perhatian kita semua, jangan sampai kita menyepelekan sekecil apapun perbuatan zalim yang kita lakukan itu, walaupun di dunia tidak dibalas, tidak dihukum, tapi ingat ada hukum ilahi, ada hukum Allah yang itu akan lebih mengerikan untuk membalas perbuatan yang kita lakukan itu. Itu yang pertama. Filosofi kedua dari yaumul ba'ats atau hari kebangkitan adalah apa? Untuk meneguhkan tujuan hidup. Andai kata tidak ada hari kebangkitan, bisa jadi kita hidup di dunia ini tanpa makna, tanpa tujuan, dan orang akan berbuat apa saja tanpa memikirkan konsekuensi atau tanggung jawab yang akan diterima. Masyhur atau rahasia umum di Jepang itu kan banyak orang bunuh diri karena mereka mentargetnya lahir, besar, sekolah, pinter, kerja, rumah, cucu, terus punya kekayaan,
Kalau sudah mentok target dia bingung. Dan biasanya terus karena sudah tercapai semua yang menjadi prioritas atau tujuan hidupnya, maka kemudian mereka akan bunuh diri. Dan makanya tingkat bunuh diri di Jepang itu luar biasa. Bukan karena tidak ada pesan, tapi karena memang orang itu kadang sudah tidak punya lagi tujuan hidup. Maka kita yang orang Muslim yang menyadari dan memahami ada yaumul ba'ats ini, maka jangan sampai kita kehilangan orientasi hidup. Dengan adanya kebangkitan, manusia sadar bahwa hidup adalah momen untuk menentukan nasib kita di akhirat dan di akhirat. Jadi hidup kita ini, kebangkitan nanti itu untuk menyadarkan kita bahwa hidup yang kita jalani adalah momen untuk pembuktian diri nasib kita nanti di akhirat. Allah sudah tegaskan dalam Al-Mu'minun 115, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira annama khalaqnakum abatsa, bahwasanya kami ciptakan kalian itu sia-sia, tanpa tujuan atau tanpa target. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira tidak kembali kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat ini jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika Allah menciptakan kita itu jelas ada tujuan yang harus dilihat. Adam diturunkan Allah ke dunia itu untuk tujuan apa? Mengajarkan Adam bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Ketika dia melanggar perintah Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, itu jangan sampai diulang lagi oleh Adam. Maka Adam disuruh turun ke bumi untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan diri untuk pantas kembali lagi ke surga. Kita Adam. Kita pun juga sama. Bagaimana kita diciptakan Allah di dunia ini, hidup di dunia ini bagaimana kita itu pantas untuk kembali ke rumah kita yang asli, yaitu surga. Maka hidup yang kita miliki, umur yang kita miliki itu jangan sampai kita sia-siakan, apalagi sampai tidak menyadari bahwa kita itu nanti akan bertanggung jawab dengan kita, dan kita berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik agar pantas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yaumul ba'ats, hari kebangkitan itu untuk menentukan, memantapkan tujuan hidup kita. Itu apa? Untuk dibangkitkan kita kembali ke rumah kita yang asli. Maka umur yang kita miliki, bagaimana kita bisa berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba yang pantas untuk kembali masuk ke dalam surga. Sering saya sampaikan, Adam itu butuh ratusan tahun untuk bisa kembali ke surga karena 1-2 kesalahan. Tapi kita yang hanya diberi umur maksimal 100 tahun itu dengan dosa yang tidak satu, itu tentunya harus lebih maksimal menggunakan umur yang lebih baik agar kita bisa kembali pantas dipanggil Allah, ya Tuhan Rasul mutmain irji'na rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ini yang harus diingat, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian menjadi golongan hamba-Ku. Jadi hamba yang diridhai Allah. Bagaimana menjadi hamba Allah? Maka itu tugas kita untuk berjuang bagaimana agar kita pantas menjadi hamba yang dipanggil fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian dalam golongan hamba-Ku. Karena satu baru wadkhuli jannah. Kalau belum jadi hamba Allah, maka belum kita diizinkan masuk
dalam surga. Maka kalau kita sudah di sana nanti, Allah akan pantaskan kita untuk masuk. Kalau kita masih kotor, kita akan dicuci, bersihkan agar pantas. Karena yang masuk ke surga Allah itu adalah yang jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang pantas untuk masuk ke dalam surga. Itu yang kedua. Filosofi yang kedua tentang hari kebangkitan. Filosofi yang ketiga tentang hari kebangkitan itu apa? Bahwa hari kebangkitan itu menjadi dasar moral dan tanggung jawab. Bahwa kesadaran akan kebangkitan membuat kita berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Karena kita ini tidak ansih manusia secara biologis sudah tubuh ini, tapi kita punya moral dan spiritual yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari kebangkitan ini menjadi momen kita untuk menyadarkan diri bahwa ada tanggung jawab yang harus kita sampaikan kepada Allah ketika nanti kita dibangkitkan pada hari kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Tidak tergelincir dua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, atau tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hatta yus'ala an arba'in, sampai dia ditanya tentang 4 hal. Itu masyhur. Yakin semua sudah pernah dengar hadis ini. An umrihi fi ma'afna. Allah akan bertanya kepada kita. Ini kalau sudah di padang mahsyar. Kalau di dalam kubur kita akan ditanya ini. Kalau di dalam kubur yang ditanya oleh Allah tentang akidah, jadi keimanan. Maka isi-isinya sudah sering kita dengar, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, nabi. Dan pertanyaan itu tidak semua akan ditanyakan. Kalau satu sudah benar, tiganya akan benar. Dan pertanyaan yang pernah saya baca hadis itu pertanyaan tentang mada ta'rifun hadzal rajul. Apa yang kamu ketahui kenal tentang laki-laki? Kira-kira siapa yang ditambahkan? Wajah siapa yang ditambahkan? Yang ditanya oleh Allah. Wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat langsung menunjukkan mada ta'rifun hadzal rajul. Apa yang kamu kenal ketahui tentang laki-laki? Kalau yang mukmin fayaqulu ana Abdullah wa Rasul. Kalau orang yang beriman langsung dia spontan mengatakan dia Abdullah wa Rasul, dia Allah dan Rasul Allah. Kalau amal munafik wal kafir, kalau yang ditanya orang munafik dan kafir, dia langsung mengatakan ma daraitu wa ma taraitu, saya tidak kenal dan tidak tahu. Itu kalau itu pertanyaan saya tidak bisa sudah oleh malaikat langsung diajak. Ibad kayak kudu motor itu hadir kalau dalam bahasa kan malaikat langsung mengambil palu dari besi kayak teroboh gaya ini dan kemudian dipukulkan di antara dua telinga. Itu malaikat di liang kubur. Maka setiap sholat kita mesti minta doa apa? Wa'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Jadi ada itu ada. Kita harus minta perlindungan karena disitu fitnah yang paling berat. Makanya oleh Rasulullah SAW ketika kita takziah, atau kita sedang mensolatkan mayat, atau kita sedang berdiri di kuburan mayat seorang bulan kita angkat, maka mengajarkan kepada kita untuk mendoakan Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, kuatkan dia untuk bil qawli tsabit, untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Karena saat itu menjadi pertanyaan yang sangat-sangat menentukan. Benar salah itu akan menentukan perjalanan setelah sholat. Itu kalau di pada mahsyar Nabi la tazul qadama 'abdin, kaki seorang tidak akan bergerak, tidak akan tergelincir sampai ditanya 4 hal. Yang pertama umri, tentang umurnya.
Fima afnah, kita apa dihabiskan. Hanya bisa menjaga kita masing-masing. Kalau kita punya umur masing-masing, kita diberi jatah umur masing-masing. Untuk apa? Nanti bukan saya, bukan Pak Baharul, bukan Pak Azan, bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri akan menjawab. Untuk apa umur yang kita berikan? Wa'an ilmihi fima fa'alat, yang juga tentang ilmunya. Ilmu itu bukan berarti harus profesor, tidak. Apa yang bisa, ilmu apapun yang kita dapat, yang kita tahu, apa yang pernah kita ajarkan kepada orang, dan juga ilmu yang kita miliki kita gunakan untuk apa? Memberi manfaat atau malah apa itu? Bodoh, ngerjain uang, malah menipu orang lain. Itu ilmu yang kita miliki akan ditanya untuk apa? Apa memberi manfaat atau malah memberikan madarat atau menzalimi orang lain. Wa an malihi, yang ketiga tentang hartanya. Min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Kalau harta banyak juga. Dari mana dia dapat dan untuk apa? Itu masing-masing juga. Jadi kita pasti bekerja dan kita pasti pernah mendapatkan nafkah dan mendapatkan uang. Untuk apa? Itu nanti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Dapat dari mana dan untuk apa? Yang terakhir adalah anjismihi, tubuhnya itu fi ma'ablahu. Dia gunakan, habiskan untuk apa? Membantu orang atau menzalimi orang, itu yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Karena tempat pertanyaan ini semua terkait dengan aktivitas kita masing-masing. Karena Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan itu adalah momen untuk menyadarkan diri kita bahwa kita nanti akan berdiri di hadapan Allah, dibangkitkan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama hidup. Filosofi yang ketiga, yang pertama tadi untuk meneguhkan keadilan Allah, yang kedua untuk meneguhkan tujuan hidup, yang ketiga untuk menjadi dasar orang bertanggung jawab kita kepada Allah, yang keempat adalah untuk menguatkan harapan dan kesabaran. Bahwa filosofi kebangkitan itu menanamkan optimisme bahwa penderitaan yang kita dapat itu tidaklah lama, hanya sementara, dan kenikmatan yang kita peroleh pun juga tidak lama dan hanya sementara. Maka dua-duanya itu tidak ada yang abadi, kecuali sesuatu itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman punya harapan bahwa kebaikan mereka tidak ada yang sia-sia, meskipun selama di dunia dia tidak dihargai oleh orang lain. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang bersabar itu nanti akan diberi balasan oleh Allah bighairi hisab, tanpa batas. Pokoknya orang sabar itu balasannya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dihitung jumlahnya atau nilainya oleh manusia, dan Allah yang akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar. Maka kebangkitan juga untuk menumbuhkan harapan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini tidak ada yang sia-sia, semua akan dibalas dan diganti dan diberi imbalan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, filosofi dari Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan adalah apa? Bahwa hari kebangkitan itu membuka kesadaran kita akan perjalanan hidup kita di dunia ini, di alam ini. Kalau dalam bahasa ilmiahnya membuka kesadaran kosmik, kesadaran tentang alam semesta. Bahwa hari kebangkitan menunjukkan bahwa hidup ini bukan hanya duniawi, tapi bagian dari perjalanan menuju Allah yang kita lewati sekarang kita di dunia. Harus kita pahami dan sebagai orang yang beriman, kita jangan sampai hanya memahami bahwa hidup itu hanya di dunia, tapi dunia adalah bagian perjalanan kita menuju Allah. Karena kalau ini sampai
tidak muncul dalam hati dan pikiran kita, ini membahayakan. Berarti kita kalau tidak menyadari akan adanya perjalanan menuju Allah, berarti kita tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini untuk menyadarkan kita bahwa hidup itu tidak hanya di dunia saja, tapi dunia itu bagian dari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia yang berasal dari Allah, maka hidup di dunia sebagai wasilah sarana untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali pada bentuk kehidupan yang lebih tinggi, yaitu menjadi hamba Allah, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana pernah kami mulai penciptaan dulu di awal penciptaan manusia, tsumma nu'idu, dan kita akan kembali kepada awal penciptaan itu, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Rasulullah, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran banyak menjelaskan tentang hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu pasti, yang antaranya dalam surah Al-Hajj ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan, pasti akan datang. Semalam sudah ditempatkan salah satu bentuk kiamat. Kita semalam semua sholat, yang sholat maksudnya sampai sholat mulai sholat gerhana bulan. Salah satu bentuk kiamat. Wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. Bulan menghilang. Ini kalau bukan, kita boleh menikmati fenomena alam yang luar biasa. Bulan yang terang purnama tiba-tiba hilang dalam sekejap, dalam waktu 2 jam, dari jam 23.27 baru kembali muncul pukul 03.55. Berarti 3 jam menghilang. Kalau kita bayangkan, berarti alam sebesar apa yang mampu menutupi bulan yang besarnya seperti itu. Makanya menjadi momen kita untuk mengagumi ciptaan Allah, juga sekaligus mengagumi kehebatan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang berada di dalam kubur. Karena kita semua nanti pasti akan mati. Walaupun yang meninggal pada hari kiamat semua pasti akan dibuat mati. Karena sangkakala akan dibuat kali. Sangkakala pertama untuk menghancurkan alam ini dan membuat seluruh makhluk di alam raya ini mati. Nanti kehidupan yang kedua, kehidupan kebangkitan, semua akan hidup dan semua akan berjalan menuju padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan hidupnya masing-masing. Itu dalam Al-Hajj. Kalau dalam surat ayat Yasin yang sering kita baca, juga Allah jelaskan tentang kebangkitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan hiduplah sangkakala maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburnya menuju Tuhan mereka. Berarti kan tidak mungkin tidak bangkit. Dalam surat Al-Anbiya Allah juga katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma natwi as-samaa'a katayyi sijli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin. Pada hari itu kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Ini peristiwa kehancuran jagat raya. Kalimat Allah luar biasa. Natwi as-samaa'a kama tayyi sijli lil kutub. Kami gulung langit seperti kami menggulung kertas. Benar. Nalar kita tidak hanya koyopok bentuknya Gusti Allah melinting dunia. Melinting
kayak ini kertas. Seperti apa? Belum betul urut ningali, yang perlu nilai dulu biar tidak melihat ngerinya ya kiamat. Kama badana, sebagaimana kami memulai penciptaan pertama itu, itulah kami akan mengulanginya. Wa inna kunna fa'ilin, dan kami itu pasti akan melakukan dan menepati janji. Kama badana awwala marrah, seperti kami menciptakan di awal dulu, berarti ketika semua meninggal maka kami ciptakan seperti awal dulu kami pencipta, maka dibangkitkan lagi. Dalam Al-Mujadalah jika Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Pada hari itu Allah membangkitkan semuanya, kemudian Allah memberitahukan kepada mereka apa saja yang telah mereka lakukan di dunia. Ahsallahu wa nasuhu wa ala kulli syai'in shahid. Allah menghitungnya padahal mereka melupakannya. Allah mencatat, menghitung dan mengkalkulasi semua tindakan kita di dunia, yang kita sering melupakan apa yang sudah kita lakukan. Lupa kalau kita telah berbuat dosa. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu dan Allah menyaksikan semuanya dan memperhatikan semua dan mengetahui semuanya yang kita lakukan. Bapak rahimahullah, apakah benar Allah akan menutup lagi tulang yang hancur lebur? Sejak zaman Nabi Adam, saya tidak tahu kapan manusia itu tahun berapa, saya tidak tahu. Adam turun itu tahun berapa? Allah. Sejak zaman Adam turun ke bumi, Qabil Habil sudah turun sampai anak cucunya sampai ke kita. Kita sudah tidak berhitung jumlah tahun. Apakah ini nanti akan Allah bentuk lagi tulang-tulangnya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam Yasin ayat 789, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan dia membuat perumpamaan dari kami dan melupakan kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur dulu? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya pertama. Maka tulang yang sudah hancur, yang sudah tidak berbentuk, apalagi kalau ada yang dibakar atau yang mati kebakar, kan sudah jadi abu entah kemana. Apakah mungkin Allah mengumpulkan kembali? Bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Qul yuhyiha alladhi ansha'a wal maut. Katakan bahwa dialah yang akan membentuk kembali tulang-tulang yang sudah hancur, bahkan yang sudah tidak kelihatan. Dalam Al-Qiyamah lebih jelas lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bal qadirun 'ala an nusawwiya banana. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Bal qadirin 'ala an nusawwiya banana. Kami sangat mampu untuk menyempurnakan banan, bentuknya kembali, menyempurnakan bentuknya kembali. Maka kita akan kembali ke bentuk kita yang seperti ini. Apakah di posisi muda atau tua atau kecil, Tuhan Allah yang mau posisi kita nanti saat dibangkitkan kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu ibni Adam ya'kuluhu turab illa ajalul zanab minhu khuliqa wa minhu yurakkab. Setiap anak Adam ya'kuluhu turab, akan dimakan oleh tanah, illa ajalul zanab,
kecuali tulang ekornya. Luar biasa. Rasulullah SAW yang saat itu tidak pandai membaca, tapi tahu tulang belulang. Dari mana itu kalau bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi langsung mengatakan semua yang ada tulangnya akan dimakan tanah illa ajabul zanam, kecuali tulang ekor. Dari tulang itulah ia akan diciptakan dan darinya pula ia akan dibangkitkan atau disusun kembali. Tulang itu kan tulang yang di atas pokok yang dingali-ngali anatomi tubuh kita pas gemburi di luar pokok persis bolongan itu yang kita kalau mohon maaf punya tulang air besar ada tulang ekor, itulah tulang yang tidak hancur, yang tidak dimakan oleh dan masalah ilmiah itu disebutkan tulang yang paling keras yang tidak mudah hancur, tulang ekor. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW tegaskan, "Tsumma yursilullahu mataran fayanbutuna kama yanbutul baqlu wa laysa min syai'in la yubla illa idhaman wahidan wa huwa ajrul dalam wa minhu yurakabul khalqu yawmal qiyamah." Allah akan menurunkan hujan, maka manusia bangkit seperti tumbuhan sayur mayur. Jadi pada hari kiamat nanti yang sangkakala kedua, Allah turunkan hujan sehingga orang itu tumbuh seperti keluar dari tanah seperti tukul wit-witan biji-biji. Seperti aku yang ada di film awal biasanya saya bilang film hantu mayat keluar dari tanah seperti itu. Tidak ada suatu pun dari manusia yang hancur kecuali satu tulang. Semuanya hancur kecuali satu. Itu aja bukan tulang ekor. Makanya dari mana Nabi dapat ilmu itu? Kok tahu itu hanya itu? Kenapa Nabi tidak mengatakan tulang kepala atau tulang lengan atau tulang dada atau tulang-tulang yang lain? Tapi Nabi milih ajibul zanab tulang ekor. Jadi bukan ditelisah ilmiah, ternyata memang itulah tulang yang paling keras yang tidak mudah dimakan, dicerna atau dihasilkan oleh penyakit. Jadi itu wahyu Allah yang menginspirasi Nabi menjelaskan bahwa ada satu tulang di antara semua tulang tubuh kita yang tidak hancur oleh tanah, yaitu tulang ekor. Karena minhu yurokab, dari itulah manusia akan dibangkitkan dan dari itulah manusia itu akan disusun kembali menjadi bentuk manusia seperti semula pada hari kiamat. Kepada Allah terakhir kemudian 9 ayat Al-Quran tadi juga menjelaskan tentang hari kebangkitan. Hadis Nabi pun banyak juga menjelaskan tentang kebangkitan. Di antaranya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamah thalathata asnafin, sofina masyatan wa rubana wa ala wujud." Pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan dan dikelompokkan dalam 3 golongan. Pada mahsyar nanti ada 3 golongan, kata Nabi, yang itu menjadi kelompok manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar. Sofina masyatan, yang berjalan dengan kaki, jadi normal. Yang kedua, rukbanan, berjalan menaiki kendaraan. Ini untuk menjelaskan bahwa posisi orang yang nanti pada hari kiamat itu dikumpulkan dalam keadaan naik kendaraan, kendaraannya ojol, maksimo, taksi atau apa, wallah alam, pokoknya naik kendaraan. Seperti apa yang mungkin nanti kita lihat. Karena orang yang naik kendaraan itu berarti mereka adalah orang-orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi memberi gambaran salat Jumat kan gitu apa enggak. Jadi nomor 1 mungkin numpak unta,
mentok-mentok terakhir numpak numpak itu pilihan masing-masing. Siapa berangkat paling cepat dan siapa yang berangkat paling akhir, itu untuk gambaran bahwa nanti di akhirat ini keadaan kelompok pertama jalan pakai kaki itu menjadi mayoritas, bahkan itu menunjukkan bahwa mereka bukan golongan yang terbaik. Yang terbaik yang berubah, yang berjalan berkumpul menaiki kendaraan. Yang ketiga adalah wa'ala wujuhihim, yang berjalan di atas wajah mereka. Ini bentuk penghinaan kepada orang-orang yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang orang mungkin sampai bayangin mau melakukan sikil lagi melakukan rai. Oleh maka itu, ini kita tinggal mawon sama-sama menghitung pada mahsyar. Siapa kita dan bagaimana kita yang menentukan bagaimana keadaan kita di hari kiamat di padang mahsyar. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, "Kaifa tu'minu wa sahibul qawmi qad taqama al-qawma wa ana wa jabhatahu wa aswa sam'ahu yang tadi mata yukmar ayyan fuhu ayyan fuhu." Rasul berkata, bagaimana aku bisa bersenang-senang sementara sahibul qawmi, malaikat yang memegang sangkakala itu qad taqama al-qawm, dia sudah akan ini apa nih bahasa Jawa? Ngemut, pun ngemut trompet. Jangan bikin jadi wine, nanti wine muni, biar jangan sampai malaikat sampai flu wine, bukan alam. Bagaimana kalian bisa bersenang-senang? Maksudnya kita bilang, bagaimana kamu tuh bisa berani berbuat maksiat, melanggar, tidak taat kepada Allah. Padahal sahibul qad iltaqama, padahal pemegang trompet itu sudah ngemut trompet, menundukkan kepala, wa asgha sam'ahu, dan menajamkan pendengarannya, menunggu kapan diperintah untuk pernyataan itu sambil mentai dari sekarang lah. Malaikat itu mengatur video mentai berjalan sekarang langsung insya Allah tuh buat ngantuk ambil jadi jelas malaikat tidak akan meniup tanpa perintah. Maka yang tadi yang menunggu mata yukmar kapan diperintah ayan fakhau untuk meniup ayan fukhau, maka ketika sudah diperintah maka dia akan meniup. Maka kepada Allah itulah beberapa yang terkait dengan hari kebangkitan untuk menyadarkan kita bagaimana bahwa hari kebangkitan itu pasti ada, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam, di mana pada hari itu manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dikumpulkan dan dimintai pertanggungjawaban. Dan Nabi juga menjelaskan bagaimana kondisi situasi manusia saat itu saat dikumpulkan. Apakah dikumpulkan dengan berjalan atau naik kendaraan atau berjalan dengan wajah. Maka kebangkitan juga untuk membuka rasa takut dan kesadaran kita bahwa dunia ini bisa jadi akan tiba-tiba berakhir. Dan kebangkitan itu untuk memotivasi kita untuk beramal soleh sebelum hari itu datang. Jangan sampai kita sebagai seorang mukmin itu terlena dengan dunia dan lupa untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Demikian Bapak Rahimahullah penjelasan tentang filosofi tentang hari kebangkitan. Nanti di pertemuan sebelumnya kita akan menjelaskan tentang filosofi mengapa kita harus mempercayai al-hisab, hari perhitungan. Karena saya juga menjadi momen kita itu bagaimana kita harus mempersiapkan diri agar dihisab dengan hisaban yasira,
perpisahan yang mudah yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kata-kata kurang berkenan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Mustaqim LC yang sudah menjelaskan dengan detail tentang filosofi iman kepada hari akhir, khusus hari kebangkitan. Ada beberapa catatan yang berhasil dicatat, tapi yang jelas dengan memahami hal tersebut kita bisa menyadarkan kita bahwa hari akhir, hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Bapak-bapak yang dirahmati, sudah pukul 9 pas. Barangkali sebelum kita tutup ada hal yang mau disampaikan, monggo. Sepertinya sudah ada menjelang akhir jam 9. Untuk itu Mas Lukman ada, Mas Lukman. Pak Lukman monggo. Monggo silakan. Ini rumah kok. Sambutan. Kasih waktu aja. Oke. Untuk forum ini kita tutup dulu ya, nanti untuk ngobrol-ngobrolnya dengan santai. Bapak-bapak yang dirahmati, monggo kita akhiri kajian hadis pada malam hari ini dengan membaca kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya yang membawakan acara, mungkin banyak kesalahan, mohon dimaafkan.